kita melakukan apa, misalnya ada bonek yang melakukan sebuah kesalahan apapun, itu sering juga dibully oleh teman-teman Bandung, sehingga satunya di media sosial itu makin masif. Sekarang kewaspadaan kita pada saat penyelenggaraan pertandingan antara Persija Persebaya dengan Solo. Estimasi berapa Pak? Yang hadir? Dan estimasi kira-kira kalau dari lalu-lalu kalau masih Solo itu hadirnya berapa? 18 sampai 20. Ada miss antara hitungan dengan kenyataan di lapangan. Jadi jumlah hitungan yang dikatakan kemarin itu 20.000 kan kalau saja belum. Kita tidak di arah sana, kita tidak menghitung berapa tiket yang masuk, harga tiket tidak. Tapi kami perlu menghitung tingkat keamanan supporter yang masuk. Maka dari itu kemarin Bapak Kapolres juga mengajukan kaitan dengan kalau memungkinkan digunakan saja blok-blok tertentu sehingga bisa dihitung betul berapa jumlahnya. Tidak sebagai kalau sebagai itu bingung kita. Nah ini kalau karena dengan begitu tiket-tiket itu nanti akan terkontrol dan tentunya yang supporter yang masuk tanpa tiket itu nanti coba dikonstruksikan. Jadi misalnya di sini yang dibuka, pakai sini saja nonton pengumpul di satu titik itu saja. Kalau kita lihat di pertandingan di luar negeri kan beberapa kali sering kayak gitu. Maka mereka tidak merekomendasikan untuk penonton itu di sebuah rusuh. Jadi pengawasan juga lebih gampang dan mereka juga tetap merasakan keriuhan atmosfer bola di dalam lapangan. Nah ini terasa ramai dan menghitungnya kalau diskusi saya dengan Pak Kapolres lebih gampang daripada kalau disebar di seluruhnya ada di atas ada di bawah. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengetahui kegiatan mereka dan sebahaya apa dari yang dilempar atau yang dia lakukankah. Nah itu nanti malah tidak terkontrol. Maka dari itu coba kalau memungkinkan juga kita bawa ini kan permasalahannya hari ke hari selalu itu technical meeting yang Game 13 tidak dibuka, penyataan nanti dibuka. Nah, ini apa ya? Sementara Game 13 tidak kita plotting. Nah, yang kena itu Pak Bowo. Kemarin Pak Bowo. Kemarin. Lalu yang pertama, yang kedua, Pak Kapolres juga berpesan kaitan dengan bagaimana rekan-rekan bonek ini juga tetap menggait supporter besar seperti dengan Bobo. Itu kan kemarin sudah didahului sama dijembatani dibantu mengkomunikasikan dari Polrestabes Surabaya dan Polrestabes. Ini terus di-follow. Kalau setelah seperti ini kita diam-diam saja, tidak menyelesaikan masalah. Jadi konsep pengamanan pertandingan sepak bola bukan cuma di sini di lapangan saja, tapi ada perasaan-perasaan ataupun persepsi-persepsi negatif yang kita hilangkan sebelum pertandingan dengan menyatukan mereka menjadi satu kelompok supporter sepak bola Indonesia. Bukan lagi terkotak-kotak dengan klubnya. Akibatnya nanti fanatisme berlebihan
saling menghibur. Ini yang perlu dibangun, yang sudah dikembangkan itu tidak lanjuti, bukan cuma habis di perjalanan sudah selesai, tidak begitu. Karena ya percuma apa yang sudah dibangun kalau kita diamkan saja, tidak akan ada efek positif yang didapatkan oleh para penonton. Edukasi terhadap penonton terus terasa. Karena kemarin Pak Kapolres meminta ada kegiatan nonton bareng antara Bonek dengan Bogor dalam rangka timnas bola. Kalau disandingkan di GBK atau di GBK atau di GBK kemarin, bisa tidak tuh antara timnya Bonek sama dia ada di sebelah-sebelahan walaupun dia tidak menggunakan baju Bonek dan baju Bogor, mereka ada di sebelah-sebelahan. Itu yang dimau Pak Kapolres itu. Ada konten mereka berdua di GBK sama. Dengan begitu harapannya tingkat perselisihan antara dua kelompok besar ini akan diminum. Arahnya nanti, kalau nanti ini tidak bisa terbangun, pada saatnya nanti Persib ke sini, kalau kami tidak bisa memberikan, kita batasi seperti itu. Karena komunikasi itu tidak terus dibangun. Ini jadi ada pra pertandingan itu sudah ada komunikasi antara kedua belah pihak supaya pada hari-hari itu sudah ada apa namanya ikatan emosional lah antara mereka sudah terbangunlah persahabatannya. Itulah. Kita tidak mau berhenti di situ saja, maka sudah zoom bareng ke atas saja. Nah ini yang terus didorong. Apa kegiatan lagi, upaya lagi apa? Supaya nanti kalau ada saat datang ke sini, mereka datang ke sini. Jadi kita putar balik. Kita putar balik lagi di sana atau di mana bisa. Nah, tapi kita tidak membangun ekosistem. Supporter itu jadi bilang kalau lihat kecil, tapi kalau sudah antara mereka mengikrarkan antara Bonek sama Bogor itu tidak aku kan tidak selesai. Ini kalau menjadi betul-betul menjadi kita bersama. Jangan cuma kita membicarakan masalah pertandingan berapa personil yang dilibatkan kapal. Tidak. Yang sudah dicapai itu terus didorong terus untuk mereka yang bersama. Tidak selesai di situ saja. Mendampingkan orang itu bagus. Mengedukasi para supporter itu berbeda. Jadi kolaborasi antara komunikasi dan kolaborasi antara panpel itu pada pertandingan dengan keamanan itu harus komunikasi yang baik. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba dibuka, harus seizin apa-apa, karena nanti harus kita tambah masukan tiket itu. Ada pasukan yang melaksanakan penggeledahan dan lain-lain. Nah, jadi itu kalau kita di 15.000 berapa tiket? Yang sudah rilis tiket dari hari Selasa. Sejauh ini baru terjual di 1.000 tiket, masih seret. Mungkin faktor dari kita moga-moga besok tanggal 14 Persebaya akan melawan Persija kalau main di Bali. Kalau hasilnya positif biasanya akan dilipas ke kehadiran penonton di GBK untuk pertandingan lawan Persija. Kemudian sama seperti pertandingan, status pertandingan besok adalah tanpa penonton tamu. Jadi kami secara resmi akan mengirim surat larangan ini ke PPIP maupun ke manajemen Persis bahwa pertandingan besok tidak ada supporter tamu.
kami laporkan juga kami secara umum di beberapa pertandingan terakhir ini mengalami defisit secara pendapatan karena penonton memang turun sekali. Jadi kami sudah melakukan beberapa upaya termasuk untuk pertandingan lawan Persis besok. Selain harga tiket normal yang 100.000, kami juga merilis tiket bundling yang sebesar 115.000, di mana nanti kalau 115.000 itu penonton bisa dapatkan Indomie 1 mangkok, terus dapat extra jos dan dapat kopi kapal api es. Jadi itu izin Bapak nanti itu akan disediakan di depan gate 11. Di depan 11 akan kita kasih tenda, terus kemudian sebelum masuk ke stadion mereka yang membeli tiket bundling yang seharga 115.000 itu akan mengambil porsi Indomie extra jus dan kopi kapal apinya di tenda itu. Kemudian untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Abang Bagus terkait dengan gate yang dibuka, jadi sebetulnya sejauh ini kita sudah sedikit punya patokan Pak Bapak. Kalau umpamanya penonton kita itu di atas 25.000, maka yang dibuka gate itu ada sekitar 10 Pak. Itu gate 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18. Itu belum termasuk yang super fans yang di kanan kirinya pintu kaca yang di VIP. Kalau umpamanya penontonnya di bawah 15.000, itu kita akan buka 6 pintu Pak. 6 pintu. Jadi nanti di antara 1, 4, 5 dan sebagainya itu nanti akan kita pilih di 6 pintu. Jadi kalau full seperti yang lawan tersebut tempoh hari itu kita buka 10 pintu plus 2 pintu super fan, jadi 12 pintu. Kemudian untuk yang pintu masuk Pak, akses dari luar dari ring 3 ke ring 2, untuk yang itu polanya masih sama. Di depan itu tenda screening, kemudian ada tenda screening tiket, jadi body check dulu, baru kemudian itu kita buka ada 4 titik, 2 titik di sisi utara dari di indoor lurus itu. Nanti kita tambah hero, terus kemudian juga di sepatu roda, di akses sepatu roda juga kita buka untuk kategori super fan, tiket terusan dan tiket keluarga. Kemudian yang di sisi utara itu di aspal besar, lalu kemudian juga di sisi dekat akses ke VIP di pintu H. Kemudian untuk kegiatan besok ada kegiatan dari teman-teman untuk meramaikan gate keluarga, gate 1. Besok akan ada kegiatan membangun gambar sama pembagian sarung wadimor di gate 1. Nanti disediakan 100 sarung wadimor sama lomba gambar untuk keluarga, sehingga nanti ini juga bagian dari strategi kami agar juga penonton bisa datang khususnya keluarga. Karena pertandingan besok itu dari sisi jadwal tidak oke, hari kerja, hari Rabu dan malam ini kita ada sulit untuk bayar penonton keluarga. Saya kira itu Pak beberapa yang terkait dengan persiapan pertandingan besok, dan nanti mohon izin juga kami sampaikan barangkali nanti sebelum pertandingan nanti sekitar jam 5 itu kami sama Dinas Kesehatan akan melakukan cek Pak ke pedagang-pedagang PKL untuk memastikan higienis makanan yang disediakan. Yang kedua, untuk memastikan kembali tidak ada yang dulu sudah berlaku piring, sendok yang dari logam itu, untuk antisipasi dari sisi keamanan. Jadi nanti jam 5 kami akan diskusi bersama-sama untuk PKL itu untuk memastikan tidak ada alat-alat yang bisa digunakan untuk dari sisi keamanan. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ari akan menambahkan soal terkait dengan kita dulu. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mau nambahin, mungkin Pampel itu belum bisa menjual tiket terkhusus, belum bisa, karena memang di sistem di program umum itu belum seperti itu. Jadi kalau ada penonton yang masuk lewat gate 1, dia masih bisa akses sampai ke gate 21, dia masih bisa jalan, masih bisa lewat. Itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menutup di gedung atas dan menutup di gedung bawah, kita yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya penonton kayak dari Pak Kapak dengan Bapak itu pas target penjualan tiket itu 15.000, berarti kan separuh dari kapasitas. Berarti kita hanya bisa menutup yang atas itu kita kosongkan, kita ada yang di bawah, itu mungkin bisa kemungkinan hanya. Tapi kalau misalnya kita mau kanalisasi per gate, belum bisa, karena memang itunya belum masih all access, itunya masih all access per zona. Jadi yang bisa kita lakukan itu yang kedua, rata-rata pembelian tiket itu kan mayoritas lewat online. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi bahwa gedung mana yang beli banyak, gedung mana beli yang sedikit. Kalau misalnya itu pembeliannya lewat offline, kita bisa ukur. Misalnya di Timur beli tiket di Persebaya 7.500, berarti di Timur yang paling banyak, sehingga kita akan mengutamakan di Timur. Tapi sementara ini kami hanya bisa buka tutup aja. Kalau penontonnya kurang dari 10.000, kami maksimalkan yang di bawah. Jadi bisa gampang dan monitor lah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masukan dari bawah tadi, hubungan kita dengan supporter-supporter besar itu kemarin juga sama Pak Kapolri sudah menyampaikan ke kami secara langsung bahwa Surabaya itu harus menjadi rumah bagi seluruh supporter di Indonesia. Jadi supporter-supporter yang lain boleh berangkat dari kota-kota yang lain, tapi mereka harus akrab dengan Surabaya. Surabaya juga harus mampu menjadi penyambung lah, rumah besar silaturahmi supporter di Indonesia. Jadi kemarin Pak Kapolres menyampaikan pesan kita, bonek Persebaya itu harus proaktif untuk menjalin komunikasi dengan supporter klub yang memiliki basis supporter yang besar, salah satunya Bandung dan Jakarta. Itu kata paling utama adalah membangun komunikasi dengan Boboto, yaitu salah satu supporter besar di tanah air yang mendukung Persib Bandung. Kami nawar apa yang disampaikan Pak Kapolres itu adalah cita-cita besar yang harus kita perjuangkan bersama, karena kalau kita baik dengan Bandung itu juga akan mendapatkan banyak manfaat bagi kita. Jadi teman-teman Surabaya ke Bandung pun akan dijamu dengan baik. Teman-teman Bandung saat main ke Surabaya pun dijamu dengan baik. Ini kita juga harus belajar dari peristiwa kelam yang lalu. Ada banyak mudaratnya daripada rivalitas yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya kita itu tidak sehat dengan Persija Jakarta, saat kita main melawan Persija di Jakarta itu ongkosnya besar. Kita harus menyewa pengamanan di luar kepolisian Nusantara itu menjaga hotel kita, biar tidak diserang oleh teman-teman Jackmania. Nah sekarang itu sudah tidak perlu lagi kita lakukan karena hubungan kita dengan Jackmania sudah baik. Jadi bahkan kalau kita ke stadion pun harus naik barakuda, yaitu standar pengamanan tinggi, pemain tidak nyaman di sebelum berangkat ke pertandingan pun tidak nyaman, akhirnya saat pemain pun tidak maksimal. Itu pun mudaratnya tinggi bagi kami, sehingga apapun yang kita lakukan tujuannya adalah harus baik dengan supporter dari kota-kota lain, sehingga saat ini kita berangkat ke kota tersebut sudah dengan penuh kenyamanan. Nah, fokusnya di Bandung ini kemarin setelah kita melakukan kegiatan sosial di Panti Asuhan Bonek di Sidoarjo, itu sambutannya sangat luar biasa. Kami mohon maaf karena memang tidak ada kontinuitas untuk itu, tapi kami akan lakukan. Kami juga sudah melakukan rapat di internal Persebaya. Kami berencana melakukan kegiatan-kegiatan mingguan. Mungkin kita akan futsal bareng dengan Boboto dan tim yang ada di Surabaya. Setelah dengan Boboto, kami juga akan melakukan hal yang sama dengan Jackmania juga, karena mohon maaf Jackmania sama Bandung ini kan juga kaku seperti Surabaya dan Malang. Jangan sampai kan kemudian kita yang kan sudah baiknya dengan Jackmania lalu sering melakukan kegiatan dengan Boboto, kita lupa Jackmania kan akhirnya juga sama aja. Jadi kami akan melakukan menjaga keseimbangan ini lah Pak. Tapi yang penting adalah setelah melakukan kegiatan yang disupport penuh oleh pihak Polrestabes waktu di Panti Asuhan Bonek itu efek positifnya di media sosial sudah tidak akan saling bully-membuli antara Surabaya dan Bandung. Itu sudah saling, sebelumnya itu sering tuh, misalnya kita melakukan misalnya ada bonek yang melakukan sebuah kesalahan apapun, itu sering juga dibully oleh teman-teman Bandung, sehingga saat menyauti media sosial itu makin masif. Sekarang itu mulai meredam lah.
Nah ini juga kami melihat di pantauan di media sosial kemarin waktu timnas main itu ada beberapa supporter yang ikut jebol pintu stadion untuk masuk tanpa tiket sekitar di atas 500-an orang itu yang kemudian diidentifikasi itu adalah kelompok-kelompok tertentu yang mereka bisanya itu kadang-kadang bilang ya ini kalau bonek lah dan lain-lain itu kan bisa jadi bahan untuk saling politik, tapi sepanjang kami pantau itu tidak terjadi. Ini bagi kami efek positif, nanti kami akan memasifkan itu tadi Pak Kabak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang rutin dengan teman-teman Boboto maupun dengan Jackmania. Kami ada beberapa rencana, mungkin selain kami memanfaatkan momentum kayak tadi Pak Waka usulkan kalau ada timnas main kita gelar lomba bersama. Jadi di meskipun timnas main tapi jersey kita jersey hijau dan biru misalnya, Persebaya dan Bandung. Tapi kami juga berusaha untuk bagaimana menciptakan momentum. Jadi meskipun tidak ada momentum timnas main pun, ya kami menciptakan momentum apa misalnya kita menggelar di tanah masal. Kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman Boboto. Kalau ada Boboto yang nikah di Surabaya, itu teman-teman bonek harus diundang. Sebaliknya kalau teman-teman bonek tokoh-tokohnya ada yang melakukan hajatan di mana atau apa, Boboto pun harus diundang. Jadi komunikasi kita dengan supporter itu tidak hanya sebatas komunikasi bicara bola, bicara supporter, tapi juga sudah masuk ke wilayah sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Begitu Pak Kabak, kami terima kasih sudah terus mengingatkan kami sehingga kami juga bisa tersadarkan tentang dampak baiknya dari hubungan baik antara supporter ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alek dari beberapa penyampaian. Yang pertama tadi kami menarik kesimpulan bahwa ternyata stadion GBT ini beda dengan stadion yang ada di mana itu Jakarta. Yang mungkin di Jakarta itu sudah dipasang namanya itu pembatas di masing-masing. Ya, kalau di sini kan masih kalau akses, jadi masuk dari Tribun 1, kalau dari Tribun 1 bisa tembus ke Tribun 21 karena masing-masing tribun juga belum dipasang